Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Santi Apriani. Di sini aku akan sharing sama Uwafilah. Nah, terutama tentang proses hijrah aku. Nah, yang aku sharingkan adalah kenapa aku bisa memakai hijab syar'i, bisa istiqomah, bisa kena cadar ataupun niqab. Nah, aku pertama kalinya memakai pakaian syar'i pada usia 17 tahun, sedangkan aku pertama kalinya mengenal pakaian syar'i pada usia 16 tahun, di mana masa 16 tahun adalah usia yang masih labil, pengen kesana kesini, pengen ikut tren, masih pengen main-main kesana kesini, pengen jalan-jalan sama teman-teman kesana kesini dengan bebasnya tanpa mahram pada saat itu. Aku pengen banget gitu. Nah, alhamdulillahnya pada usia 16 tahun, itu aku dipertemukan sama kakak kelas. Kakak kelas 11, beda 1 tahun sama aku. Beda 1 tahun, aku senang banget gitu. Karena di ruang lingkup tetangga aku, kampung aku, memakai pakaian syar'i, nggak terlalu pakaian syar'i gitu, hanya pakai gamis gitu yang aku lihat gitu. Nah, alhamdulillahnya ketika aku masuk SMK, aku bener-bener melihat seorang kakak kelas memakai hijab syar'i yang begitu bener-bener komplit pakaian syar'i dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku bener-bener kaget, shock pokoknya. Aku bertanya-tanya sama diri aku sendiri gitu, kok kakak-kakak itu bisa istiqomah sih, kok kakak itu bisa memakai pakaian syar'i, kok bisa serba hitam-hitam, karena pada saat itu sekolah aku kerudungnya hitam dan bawahnya hitam. Nah, makanya aku banyak pertanyaan-pertanyaan ada dalam diri aku, dalam benak aku, kok bisa kakak itu menjalani hijab syar'i seperti itu, kenapa kakak itu bisa memakai rok, sedangkan di peraturan sekolah kan harus memakai celana. Nah, aku banyak pertanyaan sama diri aku karena aku belum bisa memberikan pertanyaan aku ini sama kakak-kakak itu. Nah, pada usia 16 tahun, alhamdulillah aku senang banget. Pokoknya seneng banget bisa ketemu kakak-kakak itu. Walaupun aku belum bisa ngobrol bareng, belum bisa sharing bareng, aku belum bisa pada saat itu dikarenakan aku masih malu-malu. Maklum ya, baru siswa baru gitu, terbilang masa pendekatan sekolah juga masih malu-malu, apalagi sama teman-teman kakak kelas ya, masih malu banget. Nah, dikarenakan banyak pertanyaan, aku dalam hati aku udah terbenak banget, udah penuh, kalau diseumpamakan udah segunung gitu. pengen pengen diutarakan sama kakak itu. Hanya saja aku masih malu-malu gitu. Aku coba perlahan-perlahan mendekati kakak itu, cuma menyapa assalamualaikum gitu doang, waalaikumsalam katanya gitu. Lama-kelamaan, setelah aku beberapa minggu, setelah beberapa bulan, dikarenakan aku penasaran banget, langsung aja aku mendekat sama kakak itu, aku kenalan. Kata aku gini, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam katanya. Ya, ada apa dik? Kakak itu bertanya. Langsung aja, saking penasarannya aku, saking semangatnya aku, udah ketemu, udah bisa ngobrol bareng, langsung aja aku pada intinya, kak mohon maaf ya, iya ada apa dek, katanya. Aku mau bertanya boleh, kataku kayak gitu. Kata kakak itu teh ngejawabnya kayak gini, boleh. Oh iya kak, aku lupa, aku belum tahu nama kakak, kataku kayak gitu. Saking groginya, gemeterannya, pengen nanya gitu, apalagi sama kakak kelas, agak-agak takut gitu. Takut banget, namanya juga siswa baru kayak gitu. Nah, aku langsung kenalan, nama kakak siapa, namanya kakak Wita. Di situ aku senang banget bisa kenalan sama kakak Wita. Nah, aku perkenalkan, kata aku, nama aku Santi Apriani, panggil aja Santi, kata aku pada saat itu. Oh iya, De Santi, katanya manggil sama aku. Tadi katanya ada pertanyaan, kata kakak itu teh. Iya kak, ada yang ingin aku tanyakan, mohon maaf sebelumnya ya kak, kata aku teh. Lancang banget aku bertanya. Oh iya, gak apa-apa, kata kakak itu. Langsung aja aku bertanya, kak
emangnya gara-gara apa kakak memakai pakaian serba tertutup kayak gini? Kata kakak itu kayak gini, Dek, sebenarnya memakai pakaian syar'i serba tertutup kayak gini rasanya jauh lebih adem dibandingkan memakai celana yang begitu kelihatan lekuk tubuh. Nah, aku kaget, aku shock. Hah, emangnya iya kak? Kata aku kayak gitu. Kata kakak itu, iya deh, cobain deh, rasanya bener-bener enak, adem banget, pokoknya nyaman, kata kakak itu. Aku tadi diam aja, sambil berpikir gitu, kenapa kok bisa, kenapa bisa kayak gitu, kenapa bisa dalam hati aku. Nah, kebetulan kakak itu buru-buru ada pelajaran yang harus beliau kerjakan di situ. Langsung kakak itu pamit sama aku, deh maaf ya buru-buru, kakak gak bisa lama-lama. Iya, kataku, tega papa. Nah, aku teh langsung ngejawab, kan kakak itu bilang salam dulu. Nah, aku langsung jawab sama aku, ya udah dah, biasa namanya juga cewek suka kayak gitu. Nah, alhamdulillah aku sudah ketemu jawaban yang selama ini aku pertanyakan dalam benak aku, walaupun nggak semua terjawab karena belum aku tanyakan. Dari segitu juga aku mulai penasaran banget, kenapa sih hijab syar'i, kenapa sih harus serba tertutup kayak gitu. Aku mulai deh tanya-tanya sama guru ngaji aku, sama orang tua aku, sebenarnya kayak gimana. Nah, alhamdulillah aku ada jawaban gitu, pencerahan. Dikarenakan hijab syar'i sesuai aturan Islam sebenarnya harus tertutup dengan benar, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu harus benar-benar tertutup. Jangan sampai kelihatan, misal rambut satu helai itu kelihatan, kan gak boleh sebenarnya. Hanya saja kan namanya juga manusia, ada yang terbilang beriman, sama ada yang enggak, ada yang mau ikuti aturan Allah, ada yang enggak, seperti itu. Walaupun hanya saja banyak setan yang menggoda, terutama setan yang bisa menggoda kita untuk mengikuti, apalagi mengikuti zaman sekarang gitu. Nah, alhamdulillah aku senang banget udah ketemu jawaban itu dari orang tuaku, dari guru-guru ngaji aku. Walaupun aku nggak pesantren pada saat itu, tapi alhamdulillahnya aku diajarin untuk mengaji walaupun gak pesantren juga pada saat itu, dikarenakan ada sebab-sebab yang membuat orang tuaku gak mengizinkan untuk pesantren, terutama faktor ekonomi pada saat itu. Nah, aku pun mengenal hijab syar'i itu pada usia 16 tahun. Pada saat itu ada niatan aku, kenapa aku nggak seperti kakak itu aja mengikuti sesuai aturan Allah gitu, sedangkan Allah kan memerintahkan untuk memakai pakaian syar'i. Nah, alhamdulillahnya walaupun hanya baru ada niatan, tapi setidaknya gitu juga, alhamdulillah gitu, karena belum tentu orang lain ada niatan seperti itu. Nah, aku mengalami proses-proses dulu, nggak langsung tertutup semuanya. Aku juga nggak bisa seperti itu pada saat itu. Hanya saja aku berusaha dari mulai pertama kali aku memakai rok. Walaupun banyak proses yang harus aku hadapi, apalagi masa-masa menantang peraturan di sekolah aku. Nah, alhamdulillahnya dapat pelajaran di sana. Pertama kalinya aku memakai rok dan langsung dipanggil sama BP pada saat itu. Kenapa kamu benar-benar memakai rok, katanya seperti itu. Aku jawab aja karena aku berusaha pengen memperbaiki diri aku mengikuti aturan Islam, karena wanita itu lebih baik menutup aurat, seperti itu aku jelasin. Nah, alhamdulillahnya ada ustadz yang meluruskan, apalagi benar-benar membantu aku agar aku bisa memakai rok. Alhamdulillahnya, alhasil dari sana aturan memakai rok juga diperbolehkan pada saat itu. Alhamdulillah, senang banget di proses itu, walaupun aku dipanggil ke BP, tapi setidaknya bisa membantu orang-orang yang pengen memakai rok, akhirnya bisa memakai rok. Nah, alhamdulillah aku senang banget gitu. Nah, selanjutnya semakin sering aku ketemu sama kakak itu, semakin aku pengen kenal lagi, sebab kakak itu alhamdulillah udah memakai niqab ataupun cadar pada saat itu. Aku senang banget gitu, walaupun terbilang
di sekeliling rumah aku ataupun di kampung aku belum ngelihat orang yang memakai niqab ataupun cadar, karena terbilang 1000 bagaikan satu bagaikan 1000 yang memakai niqab ataupun cadar. Nah, aku pengen banget ngobrol lagi sama kakak itu, hanya saja waktu yang belum eh mempertemukan aku sama kakak itu untuk bisa sharing ngobrol bareng. Nah, alhamdulillahnya aku berusaha untuk menetapkan atau istiqomah menjalankan aku memakai rok. Walaupun iman aku juga naik turun gitu. Misalkan dan niatan aku juga pengen pakai celana lagi deh. Kan kalau pakai celana bisa bebas ke sana ke sini gitu. Aku berpikirnya seperti itu. Namanya juga masa-masa labil, guru-guru juga mengerti memahami masa usia 16 tahun seperti aku pada saat itu. Nah, alhamdulillahnya aku bisa ketemu lagi sama kakak itu dan bisa sering ngobrol lagi. Nah, aku mempertanyakan, kak, kenapa kakak bisa berniqab, kata aku seperti itu. Dan alhamdulillahnya kakak itu juga kan pesantren, kakak itu. Alhamdulillah beliau pesantren, seorang santri ya, yang menjalankan sesuai aturan di pesantrennya untuk memakai pakaian syar'i. Aku pun bertanya, kak, mohon maaf sebelumnya, yang kakak pakai cadar ataupun niqab apa sih? eh Kenapa sih? Kenapa gitu ya? Kok bisa memakai penutup muka? Kata aku kayak gitu. Apalagi kenapa kakak bisa kuat eh di sekolah yang begitu banyak muridnya, kakak bisa istiqomah walaupun banyak yang hujat. Contohnya seperti banyak yang bilang ninja, banyak yang bilang teroris atau apalah, karena pada saat itu lagi booming yang teroris pada saat itu. Aku benar-benar malu sebenarnya mempertanyakan seperti itu sama kakak itu. Tapi alhamdulillahnya kakak itu baik banget, ramah banget sama aku, menjawab pertanyaan-pertanyaan aku gitu. Alhamdulillah pertanyaan aku sedikit demi sedikit terjawab sama kakak itu. Seneng banget pokoknya.